Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Zulfa dengan NIM H02219011, Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan metode dekomposisi di aplikasi Minitab. Sebelum kita mulai untuk cara-cara langkah-langkah dekomposisi, saya akan menunjukkan data yang akan kita gunakan, yaitu data sales atau data penjualan yang sudah ada di aplikasi Minitab. Nah, ini berikut tampilannya. Data ini dimulai dari tahun 2019 dan diakhiri tahun 2022, yang nantinya kemudian akan kita ramalkan hasil penjualan pada tahun 2023 dengan menggunakan metode dekomposisi. Nah, kita kembali lagi ke Minitab. Langkah awalnya adalah kita mengcopy paste tadi data yang ada di Excel di Minitab. Saya copy. Oke, saya copy. Nah, ketika sudah tampil di Minitab ini dan dirasa datanya tidak keliru, sudah benar. Nah, kita sebelum memulai ke metode dekomposisi, kita harus melihat plot dari data ini. Kita ke time series, kemudian kita pilih time series plot. Kita pilih yang simple. Setelah itu kita pilih sales dan kita select, kemudian untuk kita ubah time scale-nya dari kita pilih kalender. Ini tadi karena data yang kita punya adalah tahun dan bulan, maka kita pilih day month. Ini ya. Day month, maaf. Maksud saya month year. Bulannya kita mulai dari 1, kemudian year-nya kita mulai dari 2019 ya. Oke. Kita pilih oke. Kemudian sudah, kita boleh langsung sudah muncul. Nah, ini nanti hasilnya akan muncul ini. Nah, ini plot dari data yang kita punya, saya punya dari tahun 2019, dari Januari sampai 2022 ya, ini Januari 2022. Nah, dari data ini kita lihat dulu apakah data ini termasuk multiplikatif atau aditif. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita tarik garis dari plot data ini. Kalau misalnya data trennya itu lurus atau tidak membesar, maka dia termasuk aditif. Tapi kalau misalnya dia semakin membesar, dia masuk multiplikatif. Bisa kita lihat di sini ya, ini dia konstan, bentuknya konstan. Apa bedanya dengan multiplikatif? Kalau multiplikatif nanti bentuk garisnya ketika kita luruskan antara atas dan bawah, dia akan membesar, semakin membesar. Lalu merahnya ini tidak ada. Nah, dia akan membesar seperti ini kalau misalnya dia yang multiplikatif. Tapi karena di sini lurus, nah maka dia termasuk yang aditif. Saya hapus. Nah, setelah kita untuk apa kita mengetahui apakah ini aditif ataupun multiplikatif, ini bisa berfungsi saat kita akan menggunakan metode dekomposisi. Setelah kita melihat hasil plot ini, kita lanjut membuat metode dekomposisi. Pertama kita pilih time series, kemudian kita pilih decomposition. Nah, dari sini sama ya, tadi kita pilih data sales, kita select, kemudian sessional length
panjang dari seasonnya itu kan 12 bulan. Jadi dia berseason setiap 12 bulan. Jadi kita pilih 12 di sini. Di sini dia tren dan seasonal ya, karena dia semakin ke atas dan juga berseason. Kemudian ini kita pilih yang adjective. Kemudian generate forecast-nya kita centang karena kita ingin mencari peramalannya. Number of forecast-nya kita pilih 12 bulan. Kemudian starting from origin-nya kita pilih 48 karena data terakhir kita di nomor 48. Data yang kita punya ada 48 data. Selanjutnya kita ke time. Time kita pilih kalender. Di kalender sama seperti plot tadi, kita pilih month year. Kemudian start value-nya itu kita pilih karena dimulai dari bulan Januari kita 1 dan 2019 karena ada 2 month year ya, tahun dan bulan, kita tulis 1 dan 2019. Increment-nya 1. Oke. Nah, setelah itu kita pilih storage. Di storage kita pilih feed, residual, dan forecast untuk ditampilkan di hasil nanti, di worksheet nanti. Nah, setelah selesai, setelah semuanya sudah diisi, yang saya mulai dari awal tadi, kita boleh tekan OK. Nah, ini sudah muncul, ini ada feed yang tadi kita pilih di storage, residualnya dan forecast-nya, hasil dari peramalannya di tahun 2023, selama 12 bulan adalah ini. Ini juga ditampilkan yang lebih jelas. Nah, metodenya additive model data sales panjangnya 48 data tadi. Hanya kita punya fit trend request-nya yaitu YT sama dengan 173,06 plus 2,111 kali. Nah, ini seasonal index-nya. Nah, ini akurasi dari metode dekomposisi. Kita dapat MAP-nya 7,2, MAD-nya 16,6 dan MSI-nya 518,1. Nah, ini adalah data forecast yang kita punya. Di bulan Januari datanya sebanyak 223, Februari dan seterusnya sampai Desember. Kemudian, nah berikut adalah hasil plotnya. Ini adalah yang bagian ungu, ini adalah peramalan, forecast-nya. Kemudian yang warna hijau ini adalah trennya, seatasnya. Kemudian fit. Nah, yang berapa ini? Yang warna merah ini dia fitnya, hasil yang dihitung dengan menggunakan model yang kita dapat dari dekomposisi tadi. Kemudian yang biru itu adalah data aktualnya. Nah, ini jika dipisah-pisah. Ada komponen analisis for dari penjualan. Ini adalah data originnya, input trend datanya, kemudian ini seasonalnya, dan ini bisa ditampilkan dengan menggunakan diagram tahun. Nah, saya rasa untuk penjelasan tentang dekomposisi, metode dekomposisi untuk data penjualan yang tadi sudah cukup. Saya minta maaf apabila ada beberapa salah kata ataupun salah ucap. Boleh diberi kritik ataupun saran di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.